Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang mengaji Al-Quran, yaitu tentang surat At-Tin. Namun sebelum melangkah ke lebih lanjut, ke materi lebih lanjut, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan dibacanya doa belajar, semoga anak-anak bisa dapat menerima materi yang disampaikan oleh Bapak dengan mudah, ya. Amin. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, ia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita syukuri anggota tubuh pemberian Allah ini, hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Apalagi kita sudah diberi akal, pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun isi materi untuk pembelajaran hari ini yaitu membaca surat At-Tin. Kemudian setelah dibaca, menghafal surat At-Tin. Terus selanjutnya menulis surat At-Tin. Yang selanjutnya makna kandungan surat At-Tin. Membaca surat At-Tin termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah. Nah, mengapa dikatakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Itulah anak-anakku sekalian. Surat At-Tin termasuk kelompok surat Makkiyah, yaitu surat yang diwahyukan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat At-Tin termasuk terletak pada juz ke-30 dan merupakan surat yang ke-95. Surat At-Tin ini terdiri atas 8 ayat. Sebelum membacanya, terlebih dahulu kita membaca ta'awud dan membaca Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'arhamil hakimin. Itulah surat At-Tin. Mari kita berlanjut. Anak-anakku sekalian, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca surat At-Tin adalah sebagai berikut. Satu, yaitu yang pertama, terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun, cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini, ya, bacaan qalqalah. Tsumma radadnahu. Ya, tuh. Laqad. Taqwim. Khalaqna. Ya. Tsumma radadnahu. Huruf dal mendapat harokat sukun. Tsumma radadnahu. Laqad. Ya. Terus taqwim. Huruf qaf berharokat sukun. Khalaqna. Ya. Yang kedua, tanda baca mad juga banyak terdapat dalam surat At-Tin. Panjang bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika berharokat fathah, harokat kasroh maupun domah. Perhatikan contoh di bawah ini, ya. Mad fathah, ya. Contohnya laqad khalaqnal insana. Ya. Mad kasroh wattini. Mad dhammah illal ladzina amanu. Ya. Mad dhammah diulangi, illal ladzina amanu. Mad kasroh wattini wa turi sinina. Laqad khalaqnal insana wa amilus solihati. Itu contoh mad fathah, ya. Lanjut anak-anakku sekalian, mari ke materi selanjutnya. Yang ketiga, perhatikan cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mengandung, ya. Ada yang dibaca jelas atau juga ada yang dibaca mendengung.
Perhatikan beberapa contoh ya lafaz di bawah ini. Ikhfa, ikhfa itu dibacanya samar. Ya. Apa alasannya? Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin. Linsana. Kemudian idhar sapawi dibaca jelas. Contohnya falahum ajrun. Kemudian idhar halqi atau dibaca jelas ajrun ghairu. Idhar sapawi juga contoh berikutnya dibaca jelas mamnun. Alasannya ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun, dibaca mamnun ya. Alasannya ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf ain, ajrun ghairu. Terus ada huruf mim, mim sukun bertemu dengan huruf alif, falahum ajrun. Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin, insana ya, itu contoh-contohnya. Anak-anakku sekalian, berlanjut ke berikutnya. Yaitu menghafal surat Atin. Ya. Mungkin anak-anak ada yang sudah hafal surat Atin, ada juga yang belum mungkin ya. Surat Atin termasuk kelompok surat-surat pendek. Jumlah ayatnya yang sedikit menjadi tidak sulit untuk menghafalnya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan benar. Mulailah dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Jika ayat yang pertama sudah hafal, ulangilah sekali lagi ya. Kemudian kalau sudah benar-benar hafal, berlanjut ke ayat yang berikutnya. Contoh, wattini wazzaitun. Lanjut, hafal lagi. Wattini wazzaitun. Nah, kalau sudah hafal, pindah ke ayat yang berikutnya. Jika ayat yang pertama sudah hafal, ulangilah lagi. Ulangi sekali lagi, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitulah seterusnya cara menghafalnya seperti itu ya anak-anak. Untuk menjaga hafalanmu, bacalah surat Atin ketika sholat. Setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau rakaat kedua, bacalah surat Atin. Mungkin dengan cara seperti itu, hafalanmu akan makin lancar. Lanjut. Nah, setelah membaca, menghafal, kita menulis surat Atin. Amatilah lafal surat Atin dengan cermat. Perhatikan tulisannya dari ayat per ayat,
bagaimana bentuk penulisan huruf, ya, huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Cermatilah setiap perubahan bentuknya, hurufnya, baik ketika berada di depan atau berada di tengah maupun berada di belakang. Sekarang mari berlatih menulis surat At-Tin dengan benar. Kita mulai dengan ayat yang pertama, ya. Wattini wazzaituni, tulisannya seperti itu, ya. Tulislah ayat di atas dengan pelan-pelan dan perhatikan bentuk hurufnya. Huruf apa saja yang berubah bentuknya dan huruf apa saja yang tidak dapat menyambungnya. Tidak dapat menyambung dengan huruf di depannya. Ingatlah dengan baik huruf yang harus berubah bentuk dengan yang tidak berubah bentuk. Lanjut. Setelah lancar menulis ayat yang pertama dan ingat perubahan bentuknya, sekarang kita mulai menulis ayat yang kedua. Waturisinina, ya, tulisannya seperti itu. Mulailah menulis ayat kedua dengan hati-hati, ya. Perhatikan dengan cermat bagaimana bagaimana lengkukannya, bentuk hurufnya, jumlah titiknya, dan penempatan harokat sesuai dengan bunyi lafadznya, ya. Cermatilah bagaimana perubahan bentuk hurufnya ketika bergabung, ketika bersambung dengan huruf lainnya, ya. Mudah bukan menulis kalimat dalam surat At-Tin? Tentu mudah, ya. Setelah kamu dapat menulis kedua ayat tersebut dengan benar, lanjutkan dengan ayat yang ketiga dan seterusnya. Lakukanlah dengan cermat seperti ketika menulis ayat pertama dan kedua. Jika sudah selesai, mintalah gurumu mengoreksi tugasmu, ya. Selamat menulis surat At-Tin, ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, untuk selanjutnya disimak kembali. Sekarang makna yang terkandung dalam surat At-Tin, ya. Ada beberapa pesan yang terkandung dalam surat At-Tin yang sangat penting bagi kita semua atau bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan kita bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Ayat yang pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun.
Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itulah kandungan dari atau makna kandungan dari surat At-Tin, ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, lanjutnya makna yang kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat ketiga ini juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama kota Mekah, ya, yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Mekah adalah kota manusia karena, ulangi, kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tempat Ka'bah atau Baitullah yang sering disebut istilahnya Baitullah, ya. Keempat, nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu buah tin dan buah zaitun. Gunung Sinai dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab khususnya. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi manusia yang mulia, ya. Selanjutnya ayat yang keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bentuk tubuh yang sempurna. Kita harus syukuri dengan cara menggunakannya untuk hal-hal yang baik atau untuk kebaikan. Anak-anak sekalian, berlanjut ke ayat berikutnya, itu ayat kelima. Ayat yang kelima merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perubahan menjadi jahat, ya. Yang merupakan
manusia berubah perbuatan menjadi jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Ke dalam kehinaan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, berikutnya yaitu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman. Mereka yang mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, ya. Berupa pahala yang tidak terkira. Dengan demikian keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Anak-anakku sekalian, kita berlanjut ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayainya hari pembalasan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang jelas. Lanjut. Anak-anak sekalian, mari kita simak yang selanjutnya, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir atau ayat yang ke-8 ini menyatakan dengan pernyataan bahwa Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan bagi mereka tempat yang hina, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti, ya. Berdasarkan dari ayat surat At-Tin di atas, ya, kandungan maknanya dapat disimpulkan menjadi 4. Ya. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatan sendiri. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat nanti. Mungkin pelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dimengerti dan bisa dipahami
sekaligus bisa diamalkan oleh kita untuk kehidupan sehari-hari. Hanya itu dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.